pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi hari ini tanggal 6 Oktober 2023 bersama saya Polly, dan saya hari ini ditemani generasi ketiga dari keluarga Opa Franz dengan Feli Christine dan Romo Hadi Setiawan. Ya, tidak ada yang tidak kenal Romo Hadi di tempat ini, di Bali maksudnya. Dan generasi pertama Opa Franz. kita berjumpa dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Selamat Pagi juga. Luar biasa ya pagi ini ya. Kita bersyukur kembali lagi kita bertemu dengan Romo Hadi. Kita hari ini ada tokoh yang luar biasa ya. Iya, betul. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dan meneladani lebih lanjut tentang salah satu kisah dari salah satu orang kudus, yaitu Beato Bartolo Longo. Longo ya, Iya. bukan Longo ya. Oke, Tadi tadi dari udah dibenerin awal sama Romo, betul. Iya, Romo kita masih salah. Ya mungkin Romo boleh langsung diceritakan. Ketika saya beberapa waktu di Itali, kami juga pergi mengunjungi Pompei. Ya, Pompei ya, itu apa tuh Romo? Kota Pompei. Pompei. Kota Pompei. Kerajaan dulu. Hmm. Tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius itu meletus. Oke. Semua orang terbakar. Habis. Dan itu tertimbun selama 1600 tahun. Baru kemudian para arkeolog menemukan itu dan digali. Yang unik di Pompei itu apa? Orang-orang yang dulu tertimbun itu sudah menjadi batu. Udah menjadi batu. Ada di sana. Kan ribuan tahun. Iya, saking lamanya. Semua alat-alat itu menjadi batu. Tapi rumah-rumah itu masih ada. Utuh. Ya. Nah, di sanalah lahir seorang bernama Bartolo Longo yang kita peringati hari ini sebagai Beato. Jadi dalam proses dan dalam gereja Katolik itu ada yang kita kenal sebagai santo dan santa. Tapi itu proses. Prosesnya bagaimana? Prosesnya itu seluruh kehidupan seseorang itu harus berlabelkan cinta kasih dan pelayanan. Bartolo Longo ini dia berdevosi kuat kepada Maria sampai-sampai dia membentuk satu komunitas atau kongregasi di bawah nama Santo Rosario. Jadi pekerjaannya, pelayanannya sebelum kemana-mana selalu dengan doa rosario. Dia juga membangun basilika besar di Pompei itu yang didedikasikan kepada Bunda Maria. Sebagai anak yang boleh katakan hidup dan berkecukupan, tentu pendidikan juga lumayan karena sejak dulu sudah ada namanya homeschooling. Homeschooling. Zaman dulu udah ada ya. Sudah ada. Jadi sekolah-sekolah yang umum belum ada, tapi ada sekelompok orang yang mempunyai homeschooling termasuk Bartolo. Tetapi orang tuanya amat saleh, selalu dengan rosario ini merupakan keluarga. Maka dia dan pertumbuhannya melayani orang. Sebagaimana dia mendengar Yesus dalam Injil, itulah yang ingin diekspresikan oleh Bartolo. Banyak orang mengikuti. Tapi terutama devosi kepada Bunda Maria itu dia sebarkan, mencari orang-orang supaya terus menghormati dan juga berdoa melalui doa rosario agar Maria menjadi ibu kita. Ibu inilah yang selalu memberi, sebagaimana ibu-ibu dalam rumah tangga. Ketika kita masih kecil, kita tidak perlu minta, ya, kita diberi. Dan itulah peranan Bunda Maria dan gereja yang dirasakan oleh Bartolo. Sehingga dengan satu keyakinan, dia ingin membuat sebuah basilika di mana orang-orang bisa datang di tempat itu
Inilah yang dibuat oleh Bartolo Longo yang kemudian tentu saja diperhatikan, ya, dikumpulkan data-data agar orang ini bisa menjadi contoh. Nah, bagaimana tahapan itu menjadi orang kudus? Tadi hidup saleh, hidup baik. Maka lalu ketika dia meninggal, dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan gelar venerabilis. Venerabilis itu apa, Romo? Yang sukaria. Oke. Yang merasa puas diri, karena bisa melayani itu. Kedua, disebut beatifikasi. Iya. Beatifikasi. Nah, apa yang harus dibuktikan? Satu saja. Ya. Seperti misalnya Padre Pio, ya. Padre Pio itu waktu dia meninggal, ada satu anak sudah gak karuan benar lebih. Ayo katanya, doa kepada Padre. Di luar nalar dia sembuh. Nah, itulah jadi santo Padre Pio. Oke. Nah, Beato ini juga salah satunya adalah basilika itu dan devosi kepada Tuhan. Banyak doa-doa yang disampaikan oleh Bartolo ini melalui Maria disembuhkan. Ya. Terus sudah itu baru kalau ada bukti baru dikanonisasi. Nah, kata Bernadette itu luar biasa. Ya. Sampai sekarang kan di Nevers itu kita lihat di ruang kaca, peti kaca itu tubuhnya masih utuh. Oh iya, betul. Waktu dia meninggal, banyak orang berdoa, banyak yang dikabulkan. Dibiarkan sampai 50 tahun. Hatinya kubur itu digali, tubuhnya masih utuh, hatinya diambil masih hidup. Oke. Jadi dia beata waktu itu. Dimasukkan lagi. 50 tahun kemudian dibongkar lagi. Masih utuh. Hati itu kan paling organ tubuh yang paling cepat rusak. Betul. Masih utuh, maka dia menjadi Santa Bernadette. Wow. Sampai sekarang, Mas. Padre Pio pun sama, tapi tubuhnya masih utuh. Ya, baik. Udah banyak pertanyaan nih. Udah kepikir nih mau nanya apa? Iya, mungkin Opa dulu. Opa mau menambahkan sesuatu atau mungkin punya pertanyaan? Iya, terima kasih. Kalau mendengar apa itu cerita dari Beato Longo, itu kayaknya saya juga pernah mengalami meskipun hanya sedikit persen. Yaitu ketika saya tahun 66 itu saya baru dibaptis, jadi saya Katolik tengah hari. Lalu saya sebelumnya membaca di rumah teman yang kebetulan Kristen atau Katolik, saya tidak tahu waktu itu, hanya ada di buku di situ. Saya cuma buka saja, lalu terbaca bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa. Ini saya bilang, ini luar biasa. Ini Tuhannya orang Kristen. Saya belum tahu waktu itu Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Kemah Injil. Saya belum tahu pemisahan-pemisahannya yang bagaimana. Nah, sesudah itu kebetulan teman saya itu Katolik. Maka saya diajak ke gereja. Wah, enak di gereja ini dingin ya. Enak, orang nyanyi-nyanyi. Duduk di kursi dan tidak bersila atau yang seperti keyakinan lain. Terus saya pertama juga cuma dengerin, saya melu aja, ikut saja, duduk. Duduk. Sudah itu setelah kira-kira 6 bulan saya melewati ada kursus untuk permandian, saya ikuti. Sudah itu Desember tahun Natal tahun 66 saya dipermandikan. Saya resmi menjadi anggota gereja Katolik. Dan itu saya bersyukur sekali sebab sebelum itu kehidupan saya sungguh luar biasa. Ya, apa yang tidak saya alami. Sudah pokoknya seperti pemuda-pemuda pada zaman itu memang pergaulannya luar biasa. Ya sudah berkelahi, bertengkar. Sudah.
lalu membuat onar. Zaman itu kan nakal-nakalnya lain, bukan zaman seperti nakal zaman sekarang anak-anak sekolah waktu itu. Nah, ketika saya sudah dipermandikan, saya merasa diri saya ada kekuatan yang mendorong saya untuk tidak berbuat melanggar hukum lah, melanggar norma-norma di dalam masyarakat yang meresahkan. Itu sepertinya ada yang mengerem saya. Saya tidak tahu itu kekuatan dari mana, tapi otomatis saya itu makin cooling down, maka jadilah orang seperti saya sekarang ini. Ya, jadi menurut saya bahwa pembaptisan itu merubah sifat-sifat manusia yang lama menuju kepada keterikatan kepada norma-norma kekristenan yang baru, seperti itu. Biasa. Luar biasa sekali ceritanya, Tante Ini ya. tadi selalu pada waktunya ketemu teman yang lebih baik, membawa ke arah baik. Sama dengan Santo Bartolo. Ya. Dulunya juga ya, dia hidupnya, perjalanan hidupnya ya Romo ya. Perjalanan hidupnya begini. Ya. Dia adalah seorang pengacara yang percaya kepada jimat-jimat. Yang disebut dengan okultisme. Yang sihir. Yang sihir-sihir itu. Kan namanya pengacara itu kan selalu berhubungan dengan lawan. Oh betul. Ya kan? Iya. Dan harus menang supaya dapat bayaran yang besar kan. Segala cara dihalalkan. Segala macam dihalal. Mungkin sampai hari ini seperti itu. Tetapi lalu pada satu hari dia gagal. Dan itulah bertobat. Lalu dia tinggalkan kebiasaan yang menyembah dewa-dewa jimat-jimat itu kembali kepada Kristus. Dan ternyata seperti yang diterangkan oleh Pak Frans tadi, pengalaman share tadi itu. Iya betul. Bagaimana kita diubah oleh sakramen tobat, sakramen baptis, sehingga menjadi manusia baru. Maka lalu sesudah peristiwa pertobatan itu dia berubah, yang dulu hanya memikirkan bagaimana mengumpulkan uang dengan baik, bagaimana menjadi pemenang dengan segala macam, menghalalkan segala macam cara. Sekarang dia datang kepada Bunda Maria, maka dia yakin dan percaya apa yang dia minta melalui Bunda Maria itu dikabulkan dan ada kepuasan manusia. Ya? Maka lalu uang yang dikumpulkan dia bisa membangun basilika. Ya, Luar biasa, yang dialami oleh Bartolo Longo. Kita peringati pada hari. Luar biasa Romo. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Feli Romo. Santo Bartolo Longo ini kan sangat erat dengan devosi kepada Bunda Maria ya Romo. Dan memang bulan ini juga memang bulan Bunda Maria. Dan ada nggak sih Romo tips untuk ada satu waktu di mana terutama Feli ya, di satu waktu di mana kita semua ya, satu waktu di mana kayak malas banget gitu kan untuk berdoa atau enggak ya pelayanan secara general. Apa sih Romo tipsnya untuk melawan rasa malas itu Romo? Kamu punya ibu dan punya oma. Oke, iya betul. Kalau kamu di rumah berleha-leha, harusnya kerja, harusnya bikin gereja, apa yang mereka lakukan? Tetap jalan. Tegur. Ya. Oh iya betul, menegur. Ayo, jamnya jam berapa mau ke gereja? Bagaimana masih leha-leha begitu? Ya. Nah, kemudian kamu pergi ke gereja. Di sana waktu jalan mungkin momen. Orang sedang kan begitu. Setelah sampai di gereja ternyata di sana bisa mendengarkan sabda Tuhan, juga bisa ketemu teman-teman yang sudah lama tidak bertemu ada di situ. Betul. Ya, jadi perjumpaan yang diberikan oleh Tuhan luar biasa. Baru kita sadar, oh yang dikatakan mama atau oma tadi itu Betul. Ya, memberikan kepada kita. Maka dia yakin, karena apa? Rupanya ibunya mendoakan dia melalui Bunda Maria, dan Bunda Maria itu memenuhi apa-apa yang diminta oleh orang tuanya dan disampaikan kepada Bartolo. Sehingga dia begitu yakin bahwa
Kalau dia menjadi pengacara pun berdoa kepada Ibu Maria, maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Betul, yang betul. betul menyenangkan semua pihak karena kebenaran kepada kebenaran. Betul sekali. Itulah menjadi Kisah luar biasa. Kisah luar biasa ya Tante tentunya. Dan kita juga belajar banyak dari perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita memang harus konsisten melakukan pelayanan, memang harus dari hati, karena jika kita percaya, jika kita melakukan itu secara genuinely dari hati, secara genuine, itu akan segalanya akan dilancarkan. Kecil tapi bermakna. Betul sekali. Iya, baby steps. Betul. Terima kasih Romo, Terima kasih terima kasih Opa Bas. Sebelum acara ini yang begitu cepat selesai, mohon doa dari Romo. baik. Mari kita opa kita berdoa dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau luar biasa menuntun dan mendidik setiap orang yang Kau ciptakan. Santo Bartolomeo berjuang dari percaya kepada hal-hal Injil, benda-benda ajaib, dan dia kemudian meninggalkannya berdasar pada pengalaman Bunda Maria yang menyatakan aku ini Tuhan dari aku menurut perkataan. Dia tinggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia mencari kekuasaan hanya datang sebagai hamba kepada-Mu. Dan ternyata Engkau memberikan kepadanya hal-hal yang luar biasa sehingga dia boleh berdoa dan mengadakan devosi, menyebarkan devosi kepada Bunda Maria kepada setiap orang yang ada di sekitar Pompei, dan juga membangun Basilika Bunda Maria serta membentuk komunitas yang dengan rekomendasi dari Santo Rosario. Kami mohon berkat-Mu agar kami boleh mengikuti teladannya sebagai orang yang bertobat dan menjadi manusia baru dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh sampai pada akhir hidup. Buat doa yang sedangnya Bapa akan persembahkan dari Yesus Kristus Putra dan Penantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. semoga kita diberkati oleh Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo dan Opa. Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun Societas Santa Clara dan nantikan video-video di berikutnya di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Berikut. Orang kudus.